Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk aspek hukum dalam pembangunan, yaitu untuk kajian aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Di sini kami terbagi dalam 10 orang dan masing-masing akan menjelaskan pendahuluan, di mana pengadaan barang atau jasa konstruksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa konstruksi, perlu pengaturan pengadaan barang atau jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, value for money, dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Latar belakang. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mendemokrasi sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Sesuai tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu upaya untuk mencapai tujuan itu adalah dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Layanan jasa konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas pada sektor konstruksi, yang salah satunya ialah pengadaan barang dan jasa. Tertuang dalam jasa konstruksi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari rumusan masalah, di mana rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengadaan dan akibat hukum perjanjian pengadaan barang dan jasa konstruksi. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur dan akibat hukum dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang atau jasa. Dan kemudian metodologi penelitian yang kami gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif adalah di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku. Berikutnya hasil pembahasan. Hasil pembahasan pada penelitian kami ini menggunakan acuan prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, bahwa pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kemudian yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Dan yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa penelitian. Yang selanjutnya, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dilaksanakan baik dengan cara swakelola dan atau penyedia. Pasal 3 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan penyedia barang atau jasa pemerintah adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Yang sebelumnya membahas prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah,
saya akan melanjutkan mengenai perencanaan pengadaan barang atau jasa. Menurut Gracia Kurniati tahun 2017, perencanaan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 disebutkan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut. 1. Menetapkan perencanaan pengadaan. 2. Menetapkan dan mengumumkan RUP. 3. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Lanjut di swakelola penyediaan. Berkaitan dengan perencanaan pengadaan melalui swakelola, pasal 18 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 meliputi 1. Penetapan tipe swakelola. 2. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. 3. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya atau yang biasa kita sebut RAB. Selanjutnya, untuk perencanaan pengadaan melalui penyedia pada pasal 18 ayat 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 meliputi penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAB, pemaketan pengadaan barang atau jasa, konsolidasi pengadaan barang atau jasa, penyusunan biaya pendukung. Untuk selanjutnya, persiapan pengadaan barang atau jasa. Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, bahwa persiapan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya. Penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh PA atau KPA. Menurut pasal 25 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, persiapan swakelola barang atau jasa melalui penyediaan persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia oleh PPK. Selain itu, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 berkaitan dengan penetapan penyediaan swakelola dilakukan sebagai berikut. Untuk tipe 1, penyelenggaraan swakelola ditetapkan oleh PA atau KPA. Untuk tipe 2, tim persiapan dan tim pengawasan ditetapkan oleh PA atau KPA, serta tim pelaksanaan ditetapkan oleh kementerian atau lembaga ataupun perangkat daerah lainnya pelaksanaan swakelola. Untuk tipe 3, tim persiapan dan tim pengawasan ditetapkan oleh PA atau KPA, serta tim pelaksanaan ditetapkan oleh pimpinan ormas atau pelaksanaan swakelola. Untuk tipe 4, penyelenggaraan swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola. Dalam persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyediaan, salah satunya adalah menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri. HPS sendiri digunakan sebagai berikut. Di antaranya, untuk yang pertama, alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Untuk yang kedua, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang atau jasa pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Untuk yang ketiga, dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% atau 80 atau dari nilai HPS itu sendiri.
Menurut pasal 27 ayat 1 Perpres nomor 16 tahun 2018 jenis kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, diantaranya yang pertama lansam, yang kedua harga satuan, yang ketiga gabungan lamsam dan harga satuan, dan yang keempat terima jadi, yang kelima kontrak. Dalam pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa bentuk kontrak terdiri atas yang pertama bukti pembelian atau pembayaran, yang kedua kwitansi, yang ketiga surat perintah kerja, yang keempat surat perjanjian, dan kelima surat pesanan. Selanjutnya pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa konstruksi meliputi yang pertama pengadaan barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, dan yang keempat jasa lain-lainnya. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Untuk pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, pemerintah dilakukan melalui dua jenis, yaitu swakelola dan penyediaan. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh swakelola. Dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018. Yang pertama, PA atau KPA dapat menggunakan pegawai kementerian atau lembaga, perangkat desa atau lainnya. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan presiden ini. Dan tipe kedua meliputi PA atau KPA melalui kesepakatan kerjasama dengan kementerian atau lembaga, perangkat daerah atau lainnya. PPK menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana atau swakelola sesuai kesepakatan kerjasama. Dan tipe 3, pelaksanaan swakelola tipe 3 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan ormas. Dan tipe 4, pelaksanaan swakelola tipe 4 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat. Berdasarkan ketentuan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa melalui penyedia, terdapat tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, perencanaan atau pengadaan barang atau jasa, yaitu meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara jadwal dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, persiapan pengadaan yang meliputi penetapan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, penetapan HPS, penetapan rencana kontrak, dan atau penetapan uang muka, jaminan uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan, sertifikasi, garansi, dan atau penyediaan harga. Yang ketiga, persiapan pemilihan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penetapan metode pemilihan penyedia. Yang kedua, penetapan metode kualifikasi. Yang ketiga, penetapan metode evaluasi penawar atau penyampaian dokumen penawaran. Dan keempat, penetapan jadwal pemilihan. Yang kelima, penyusunan dokumen pemilihan. Yang keempat, pelaksanaan atau pemilihan meliputi pelaksanaan pemilihan penyediaan dilakukan oleh PPK dan Pakja Pemilihan atau pejabat pengadaan sesuai metode pemilihan.
Dan kelima, pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundangan. Yang keenam, serah terima hasil pekerjaan. Serah terima ini hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak. Tahap persiapan pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, PPK juga melakukan identifikasi melalui pengadaan langsung, e-purchasing atau termasuk pengadaan khusus. Yang termasuk pengadaan khusus yaitu pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, pengadaan barang atau jasa di luar negeri, pengadaan barang atau jasa yang masuk dalam pengecualian, penelitian, tender atau seleksi internasional, dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Hukum wan prestasi dalam perjanjian pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintahan dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ruang lingkup pemberlakuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 meliputi pengadaan barang atau jasa di lingkungan K atau L atau PD menggunakan APBN atau APBD. Dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah terhadap aspek-aspek hukum yang tersinggung dengan proses pengadaan barang tersebut, yaitu hukum administrasi negara, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyediaan barang atau jasa. Hukum perdata mengatur hubungan antara penyedia dengan pengguna barang atau jasa dalam hal kontrak. Hukum pidana menggaur hubungan penyedia jasa dengan pengguna barang atau jasa dalam keseluruhan proses pengadaan barang atau jasa. Sanksi dalam proses pengadaan barang atau jasa. Sanksi dapat dikenakan kepada peserta pemilihan, pemenang pemilihan, penyedia baik dalam proses pemilihan atau katalog, dan dapat juga dikenakan kepada PA atau KPA, PPK, pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan atau PJHP atau PPHP yang melakukan perbuatan atau tindakan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintahan. Sanksi untuk peserta pemilihan, pemenang pemilihan, dan penyedia berupa sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian, sanksi denda, pemberhentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing, dan atau sanksi penurunan pencantuman penyedia dari e-katalog. Dan sanksi yang diberikan kepada PA atau KPA atau PPK atau pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan atau PJPHP atau PPHP berupa sanksi administratif, hukuman disiplin baik ringan, sedang, bahkan berat. Kemudian, sanksi terhadap peserta pemilihan atau penyedia berupa sanksi daftar hitam yang dapat diberikan terhadap peserta pemilihan atau penyedia yang berupa larangan mengikuti pengadaan barang atau jasa di seluruh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Dan sanksi bagi peserta satu konsorsium atau kerja, yaitu sanksi daftar hitam, berlaku juga bagi peserta yang bergabung dalam satu konsorsium atau kerjasama operasi atau kemitraan atau bentuk kerjasama lain. Selanjutnya yaitu pelayanan hukum. Pelayanan hukum dipergunakan terhadap pelaku pengadaan sebagai cara meminimalisir terjadinya pelanggaran, sengketa kontrak, dan tindakan-tindakan penyimpangan seperti penyuapan, mengurangi kualitas dan kuantitas, serta kolusi pengelembungan harga. Pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan yang terkena permasalahan hukum dalam kegiatan PBJP yang dalam hal ini adalah
PA atau KPA atau PPK atau pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan atau PJPHP atau PPHP wajib diberikan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Untuk penyelesaian sengketa, sesuai pasal 85 Peraturan Presiden 16 tahun 2018 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Sengketa kontrak yang dimaksud adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ihsan. Ruang lingkup dan tahapan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan adalah 1. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. 2. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu. 3. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator. Kemudian kesimpulan, prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Akibat hukum wan prestasi dalam perjanjian pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan dan Peraturan Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang atau jasa konstruksi yaitu berupa larangan mengikuti pengadaan barang atau jasa di seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulan berikutnya yaitu proses penyelesaian sengketa wan prestasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan negosiasi dan berjenjang yang diawali oleh proses pemanggilan dan pemaparan permasalahan oleh pihak penyedia yang kemudian hasil pemaparan tersebut dibahas dalam proses negosiasi. Kemudian klausul mengenai tahap persiapan, penentuan, pelaksanaan hingga penyelesaian sengketa sudah terdapat di dalam kontrak dan merupakan standar baku dalam proses pengadaan barang atau jasa. Kemudian berikutnya yaitu saran. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintahnya. Yang kedua, pemerintah harus segera membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang terakhir yaitu, dikarenakan pemerintah bukan hanya sebagai badan hukum privat, akan tetapi sebagai badan hukum publik yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat publik. Kemudian saya akan menyampaikan daftar pustaka. Yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Kurniati. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang perencanaan pengadaan. Yang keempat yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman swakalola. Yang terakhir yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa melalui penyedia. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan.